Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali waktu para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, kalau bisa mbok kami ini diceritai, minta cerita." Para sahabat meminta cerita kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW menurunkan surat Yusuf ayat 3. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auha ilaika minal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Itu adalah firman Allah diturunkan ketika para sahabat minta cerita. Kami akan ceritakan kisah yang terindah, yang terbaik, ahsanul qasas, yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, Al-Quran, yang sebelumnya kamu belum mengetahui. Jadi kisah yang terbaik yang diceritakan oleh Allah yang ada di dalam surat Yusuf. Nanti selepas ini Bapak dan Ibu kalau punya waktu, diusahakan punya waktu, dilihat surat Yusuf, surat yang ke-12. Kalau tidak bisa bahasa Arab, lihat terjemahnya, diresapi sampai akhir cerita. Insya Allah menangis kalau kita menghayati ahsanul qasas, kisah yang terbaik yang diceritakan oleh Allah adalah kisah tentang kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quran ini adalah kitab petunjuk hudan. Karena itulah maka tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga dilihat terjemahnya. Kalau belum bisa bahasa Arab, sekali waktu. Nah, ketika Allah kemudian menceritakan kisah yang terbaik, ahsanul qasas, yaitu tentang kisah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Idza qala Yusufu li abihi, ya abati inni ra'aitu ahada asara kaukaba was-samsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayahanda, ayahku, saya bermimpi. Saya bermimpi yaitu melihat 11 bintang. Ahada asara kaukaba, 11 bintang, wasamsa dan matahari, wal qamar dan bulan, ra'aituhum li sajidin, semua kok bersujud kepadaku. Ini mimpi ya. Nah, yang diceritai itu adalah ayahnya. Ayahnya Yusuf itu adalah Yakub alaihissalam, juga seorang nabi. Yakub ini adalah anaknya Ishak alaihissalam, seorang nabi. Ishak ini adalah anaknya Ibrahim alaihissalam, seorang nabi Khalilullah, kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi. Subhanallah. Senantiasa Nabi Ibrahim mendoakan, wa min dzurriyyati, ya Allah, keturunanku mudah-mudahan menjadi
anak yang soleh. Akhirnya keturunan menjadi anak yang soleh. Nah, cerita kepada ayahnya Yakub. Apa jawabannya Yakub? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakitu laka kaidan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Ojo critakno mimpimu iki kepada saudara-saudaramu. Nanti jangan-jangan akan menjadi fitnah, akan merekayasa. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang sebenarnya. Fayakitu laka kaida, jadi akan berbuat yang tidak baik. Jadi pesannya ayahnya ini adalah seorang rasul, tahu bahwa ini bukan sembarang mimpi ini. Ini adalah tanda yang nantinya akan menjadi orang besar. Karena kebetulan saudaranya Yusuf itu 12, anaknya Iska itu Yakub itu 12. Yakub itu disebut juga Israel, sehingga anaknya Yakub itu adalah Bani Israel. Bani itu anak-anak, Israel itu Yakub. Jadi Bani Israel anaknya Yakub itu 12. Tapi yang dua lain ibu, yaitu Yusuf dan Benyamin. Itu lain ibu sama bapak. Maka 11 saudaranya Yusuf kok nantinya di dalam mimpinya akan bersujud. Kemudian matahari dan bulan, yang matahari melambangkan adalah seorang ibu dan bulan seorang ayah. Tidak boleh ya. Jadi la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakitu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ya. Jangan kamu ceritakan. Nanti kalau kamu ceritakan, jangan-jangan nanti saudaramu akan mencelaikanmu. Maka apa yang terjadi? Kita bisa lihat di dalam ayat selanjutnya, yaitu ternyata saudara-saudara Yusuf mempunyai maksud yang kurang baik terhadap Yusuf. Uqtulu Yusufa, bunuhlah Yusuf, atau dibuang supaya tidak jauh dari ayahnya. Jadi mereka bersepakat, menurut saudara-saudaranya ini, Yakub itu ayahnya lebih menyayangi kepada Yusuf ya. Dan memang wajar karena Yusuf yang masih kecil, yang terkecil, saudara sudah besar. Nah akhirnya timbul kedengkian, iri ya. Maka kemudian mereka sepakat bunuhlah atau dibuang ya, supaya jauh dengan ayahnya, supaya nanti kalau sudah tidak ada Yusuf, perhatian orang tuanya kepada saudara-saudaranya tadi. Lalu kemudian saudara yang tua namanya Rubel, latak tulu Yusufa, jangan dibunuh Yusuf itu, sebaiknya kita masukkan ke dalam
sumur saja. Ya. Nanti supaya diambil oleh orang yang lewat kafilah. Nah, akhirnya apa? Minta izin kepada ayahnya. Ayahnya sebetulnya keberatan untuk memberikan izin saudara-saudaranya mengajak Yusuf untuk jalan-jalan healing, ya. Maka kemudian karena alasan mosok ayahanda panjenengan tidak percaya kami ini ber-10 orang, insya Allah bisa menjaga adik kami. Nah, yang terjadi kemudian diberikan izin. Setelah diberikan izin, jalan Pak. Tapi niatnya ingin Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur. Ya, akhirnya dimasukkan ke sumur. Jadi diikat kemudian dimasukkan sumur. Bapak dan Ibu, semua manusia punya perasaan dengki, hasut, ya. Pasti masing-masing, ya. Karena itulah maka dimanapun juga di dunia ini manusia itu selalu ada yang baik, ada yang tidak baik, ya. Di lingkungan yang baik ada manusia yang baik, ada manusia yang tidak baik. Di lingkungan yang tidak baik ada yang baik, ada yang tidak baik, ya. Jadi itu memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan atas manusia kecenderungan untuk berbuat tidak baik dan kecenderungan untuk berbuat baik. Maka hidup itu pilihan, ya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang berbuat baik maka akan diberikan naim, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujara lafi jahim. Sedangkan orang-orang yang berbuat fujar, kejahatan, lafi jahim, benar-benar akan ditempatkan neraka jahim. Panjenengan kula semua punya pilihan. Pilihan ketika adzan berkumandang, maka ada pilihan mau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju ke melaksanakan sholat, mari menuju kepada kemenangan. Maka kita dihadapkan pilihan, mau ke masjid atau tidak. Masing-masing kita punya catatan sendiri-sendiri. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan atas kalian semua ada penjaga, malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Di sini ada CCTV Pak, Yai? Tidak ada ya? Ya, banyak masjid-masjid ada. Di Masjid Darussalam banyak CCTV. Nah, kalau di masjid itu ada CCTV, apapun yang terjadi di masjid ini diketahui, ya. Nanti bisa diputar, umpamanya ada yang kehilangan, bisa dilihat, oh ya jam sekian. Jadi itu kalau masjid ada CCTV-nya berarti masjid ini di dalam pengawasan 24 jam. Maka kehidupan kita juga begitu. Kita ini diawasi oleh Allah melalui malaikat Allah. Ma yalfidu min qaulin illa lataihi raqibun atid. Apa yang diucapkan oleh manusia maka senantiasa ada malaikat raqib dan atid.
Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidatis sudur. Ya. Jadi Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, apa yang kamu sembunyikan, tusirun, apa yang tu'linun, kamu ungkapkan, wallahu, apa yang di alimum bidati sudur, apa yang ada di dalam hati, semuanya Allah itu tahu. Seseorang punya niat baik atau niat tidak baik, maka Allah Maha tahu. Melalui malaikat Allah mencatat kehidupan kita. Jadi terus selama 24 jam itu kehidupan manusia senantiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun ya perbuatan baik maka akan dibalas dengan kebaikan. Sekecil apapun perbuatan jelek akan dibalas dengan kejelekan. Maka salah satu ya kecenderungan kita punya sifat yang jelek itu adalah iri dan hasud, ya, dengki. Dan Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita, iyyakum wal hasad, fa innal hasad yakulul hasanah, kama takulun narul hatab. Jauhi perbuatan dengki, iri itu memang sifat manusia, semua manusia mempunyai sifat iri. Tapi Rasulullah memberikan arahan untuk berusaha dengan petunjuk Allah, dengan senantiasa memohon petunjuk hidayah Allah, agar supaya kita menjauhi rasa iri. Iyyakum wal hasad, jauhi iri. Fa innal hasad yakulul hasanah. Sesungguhnya iri itu adalah memakan kebaikan. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Mulai zaman pertama Pak, ketika Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka kemudian Allah memberikan pasangannya Hawa. Dan dari Adam dan Hawa ini melahirkan keturunan-keturunan sampai sekarang. Kita semua adalah Bani Adam. Nah, Allah mengatur ya, setiap kelahiran Hawa itu selalu sepasang. Kelahiran sepasang ya. Jadi sepasang laki perempuan sampai 24 kali kelahiran ya. 124 kalau tidak salah lahiran. Nah itu, tapi kemudian syariat yang disampaikan kepada Nabi Adam bahwa tidak boleh kawin dengan sesama pasangannya. Jadi sakbrojolane Pak, jadi harus kawin silang. Nah kemudian Nabi Adam melahirkan Hawa, Siti Hawa melahirkan namanya Qabil, pasangannya Iklimah. Kemudian Habil pasangannya Labuda. Qabil Iklimah, Habil Labuda. Maka menurut syariat yang diperintahkan kepada Nabi Adam, maka Qabil tidak bisa kawin dengan Iklimah, harus kawin dengan Labuda. Sedangkan Habil itu kawin dengan Iklimah. Nah, dilalah
Iklimah itu lebih cantik daripada Labuda. Tidak mau namanya Qabil, tidak mau saya. Ya saya akan kawin dengan Iklimah, wong Iklimah lebih cantik. Inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia itu adalah musuh yang sebenarnya. Ojo gelem Qabil, kamu kok mau disuruh kawin dengan Labuda. Lebih baik kamu kawin dengan Iklimah, itu kan lebih cantik. Setan terus Pak, setan terus ya. Akhirnya apa? Dia tidak mau mentaati apa yang diperintahkan oleh ayahandanya, Nabi Adam. Maka kemudian Nabi Adam memerintahkan, sudah kalau begitu korban saja ya. Jadi diperintahkan korban. Nah Qabil ini pekerjaannya adalah bercocok tanam. Daerah mriki Pak, mayoritas cocok tanam. Nah, Habil penggembala. Habil ikhlas diperintahkan kurban. Akhirnya dia sembahkan gembalaannya yang baik, domba yang baik dia persembahkan. Tapi karena Qabil tidak ikhlas, ya dia hasil tanam yang jelek Pak, yang dipakai kurban. Akhirnya apa? Ya tadi dengan niat yang tulus dan mengorbankan yang terbaik Habil, sedangkan Qabil niatnya tidak tulus dan dicari korban yang jelek. Akhirnya apa? Korbannya Habil yang diterima oleh Allah. Dombanya itu diangkat ke langit. Yang domba itu nantinya dibuat ganti Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya Ismail. Kemudian kami ganti dengan kibas yang besar. Itu adalah kibasnya dulu, korbannya Habil. Nah, timbul dendam, iri, ya. Iri di hati Qabil. Wah, ini tidak benar ini. Bapakmu tidak benar Qabil. Caranya begini. Kalau caranya begini, bunuh saja Habil. Setan Pak ya. Inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata ya. Maka itu Islam mengajarkan bagaimana supaya kita bisa tidak mengikuti langkah-langkah setan. Akhirnya yang situ terus setiap hari Qabil ini digoda, akhirnya Habil dibunuh. Itu pembunuhan yang pertama terjadi, dilakukan oleh putra dari Nabi Adam. Maka demikian juga tadi saudara-saudaranya Yusuf ya terus digoda oleh setan. Ndak adil itu bapakmu, mosok sing disayang itu kok Yusuf. Ya akhirnya ya kalau gitu bunuh saja atau dibuang, supaya dengan demikian jauh dengan ayahanda dan nanti perhatian ayah tetap kepada kita. Nah, Rubel kemudian jangan dibunuh, dimasukkan saja ke dalam sumur ya, supaya nanti diambil orang di tempat yang jauh. Nah, kalau sudah begitu kan itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka itu surat Yusuf itu bahasanya luar biasa, ceritanya sangat dramatis, luar biasa, dan bahasanya luar biasa. Tidak apa-apa dibunuh saja atau dibuang. Nah, nanti kamu sekalian menjadi orang yang soleh.
Ya. Jadi apa? Itu setan begitu, Pak. Ya. Wis gak apa-apa no. Korupsi gak apa-apa. Mari ngono kan iso apa? Minta ampun kepada Allah. Ya. Itu seperti itu. Ya. Jadi apa? Setan menggoda, sudah dilakukan saja perbuatan ini. Toh nanti kita bisa memperbaiki diri menjadi orang yang soleh. Ya. Itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Itulah apa? Kafilah dari Madian ke apa? Ke Mesir. Ya. Jadi Nabi Yakub itu ada di Kan'an, ya, bertempat tinggal di Kan'an. Nah, dari Madian ke Mesir itu melewati sumur itu. Kafilah itu kemudian berhenti cari air minum, kemudian menimba kok ada anak. Ya. Wah, ini bisa dijual ini. Ya, akhirnya dijual. Ya. Di Mesir dijual Nabi Yusuf. Yang beli adalah keluarga kerajaan, Kitfir namanya, yaitu Al-Aziz atau bendahara atau perdana menteri, orang kedua, ya, pembantu raja, ya, namanya Kitfir. Nah, itu yang beli, kebetulan tidak punya anak, jadi kemudian dia memerintahkan kepada istrinya Ra'il, ini pelihara, kita jadikan sebagai anak kita. Ra'il itu mungkin panjenengan masih ndak pernah dengar. Yang dengar itu apa? Zulaikha, ya, Zulaikha, ya. Kalau pernikahan biasanya doanya, ya, gimana doanya? Yaitu selalu disebut Yusuf dan Zulaikha. Nah, sudah berada di kerajaan. Ya. Jadi di situ, ya, kalau sekarang pembantu lah, dibantukan di situ. Ya. Nah, kemudian karena Yusuf itu orang yang tampan sekali, ya, maka lama-lama istrinya Kitfir tertarik pada Yusuf. Ya, akhirnya ya mungkin Pak Jenazah sudah melihat Yusuf digoda dan diajak untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Yusuf sebagai hamba Allah, sebagai seorang nabi dan rasul, tentunya dibekali dengan keimanan yang kuat sehingga dia tidak mau. Dan akhirnya ketika lari, bajunya ditarik dari belakang. Suaminya Kitfir melihat, maka kemudian ada saksi dari keluarga, ya. Kalau bajunya itu dari depan yang koyak, maka Yusuf yang salah. Tapi kalau dari belakang berarti Zulaikha yang salah. Karena kalau yang dari depan berarti kan yang Yusuf yang ingin melakukan. Tapi kalau dari belakang berarti Ra'il itu tadi, Zulaikha. Akhirnya apa? Akhirnya suaminya tahu bahwa yang bersalah itu adalah istrinya. Ditutup, Pak, karena ini adalah pejabat tinggi. Tapi namanya gosip itu ya, mesti saat ditutup-tutupnya, ya. Kalau sekarang entertainment, akhirnya di kalangan kerajaan, elit-elit
pejabat itu rasan-rasan itu loh, istrinya Aziz ya, kok menyenangi kepada pembantunya, ndak terima, istrinya ndak terima, akhirnya dipanggil ya, istri-istri pejabat dipanggil, dikasih makan semua enak ya. Nah ketika makan itu kemudian dikasih pisau Pak, pisau kemudian dikasih buah limon. Ketika dikasih pisau dan buah limon oleh Zulaikha, Yusuf dipanggil. Begitu melihat Yusuf, Masya Allah, ini bukan manusia ini adalah malaikat ya. Ini malaikat. Akhirnya yang diiris itu bukan limonnya tapi ya jarinya. Ini bukan malaikat, bukan manusia, ini malaikat ini. Saking takjubnya ya, karena konon kegantengan Yusuf itu luar biasa. Rasulullah pernah di dalam Isra Mi'raj di langit yang ketiga bertemu dengan Yusuf. Nah, kemudian oleh Zulaikha, kamu yang baru melihat saja sudah seperti ini. Saya setiap hari. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf ini yang perlu kita tadi teladani. Tadi kalau tadi jiwa rasa perasaan itu iri dan dengki itu adalah perasaan yang kita jauhi. Maka Yusuf berdoa, ya Allah, penjara lebih baik bagiku daripada saya harus terjerumus dalam perbuatan yang seperti ini. Doanya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya apa? Oleh Aziz ya tadi, suaminya Zulaikha dipenjara tanpa melihat salah tidaknya. Jadi kalau sekarang kemudian ada orang yang tidak salah dipenjara, itu dulu juga pernah gitu. Jadi Yusuf dipenjara tanpa kesalahan ya. Jadi kalau Aziz itu memenjarakan Yusuf karena apa? Karena terpengaruh oleh keinginan istrinya untuk memenjarakan Yusuf. Tapi Allah mengabulkan doa Yusuf, itu adalah permohonan Yusuf sendiri untuk bisa dipenjara agar supaya selamat dari godaan. Nah, Rasulullah mengingatkan, Bu, sabatun yudilluwahu yauman la dilla illa dillu. Ya. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan. Jadi ada 7 golongan. Golongan yang pertama adalah imamun adil. Jadi kalau pemimpin adil, wah itu luar biasa. Susah Pak jadi pemimpin adil itu. Banyak kepentingan-kepentingan yang datang. Entah itu kepentingan keluarga, kepentingan lingkungan, kenalannya, kepentingan pendukungnya, kepentingan kelompoknya. Maka untuk menjadi pemimpin yang adil ini luar biasa. Dan kalau seorang pemimpin adil, maka yang teratas sabatun yudilluwahu yauman la dilla illa dillu. Ada 7 golongan yang nanti mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dan yang paling atas adalah yaitu imamun adil. Tidak mudah, Bu, datang keluarganya, datang
teman-temannya, teman kecilnya, teman sekolahnya, datang pendukungnya, datang tim sesnya, kelompoknya, semuanya minta privilege, minta sehingga susah sekali ya. Karena itu maka kita doakan semoga pemimpin itu bisa menjadi adil, karena akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Maka imamun adil. Kemudian yang kedua, sabun nasabihi. Kedua adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Di saat masih pemuda biasanya seneng hura-hura Pak ya. Tapi kalau ada pemuda yang betul-betul mulai kecil beribadah kepada Allah, luar biasa. Di saat biasanya pemuda masih kita lihat di masjid-masjid seringkali sing jamaah ya sing nah ini yang muda-muda Mas Hudal luar biasa. Jadi sabun nasabillah ya. Jadi pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ya. Seseorang yang hatinya sudah tertambat ke masjid. Ini luar biasa Bu. Bapak-bapak begitu adzan, wah sudah ini waktunya ya. Kecuali memang ada udzur, saya harus meninggalkan ke masjid, saya harus ke masjid. Kalau sudah terlatih, maka lama-lama rasanya tidak enak kalau tidak ke masjid. Nah itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mudah-mudahan kita dulu waktu muda juga gemar ibadah masuk golongan itu. Kemudian sekarang bapak-bapak yang senantiasa memakmurkan masjid ini, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid itu adalah yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Tidak mungkin Pak kita minta masjid ini dimakmurkan oleh orang lain. Yang memakmurkan adalah kita. Maka berbahagia kita yang senantiasa memakmurkan masjid, yang kemudian hatinya terdapat di masjid. Nah, kemudian rajulun da'athu imra'atin dzati mansibin wa jamalin faqala inni akhafu wa rabbal alamin. Nah ini seseorang da'athu imra'atin, diajak untuk melakukan perbuatan yang asusila, rajulun ta'adu imratin datu mansibin wa jamalin. Yang ngajak ini tidak sembarangan Pak, yaitu wanita yang cantik, yang punya pengaruh kuat ya. Tetapi kemudian ini akhafu rabbul alamin, saya takut kepada Allah ya. Jadi ini luar biasa. Yang namanya Zulaikha itu kecantikannya luar biasa ya, luar biasa. Sehingga doanya alif baina qulubina kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Alif qulubana kama alafta baina Adam wa Hawa. Itu kan doa pernikahan Pak ya. Ya Allah, satukanlah ya alif baina qulubina, hati kami, sebagaimana Engkau mensatukan hati Adam dan Hawa. Alif baina qulubina kama alafta baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijah. Rasulullah dengan Khadijah. Alif baina qulubina kama alafta baina Fatimah wa
Ali bin Abi Thalib. Alif baina qulubina kama alafta baina ya Yusuf wa Zulaikha. Sebagaimana satukan. Indah sekali bahasanya di dalam Al-Qur'an. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Wah, itu bahasanya luar biasa. Kalau tidak karena hidayah Allah, kalau tidak karena petunjuk Allah, maka sebetulnya keduanya saling menyerang. Walaqad hammat biha wa hamma bihi laula an ra'a burhana rabbi. Ya. Di dalam tafsir itu ra'a burhan itu ditampakkan ayahandanya, yaitu Yakub yang memukul dadanya sehingga keinginan itu kemudian hilang. Tapi juga di dalam tafsir, baik itu tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir, ditampakkan kalimat la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati perbuatan zina. Kemudian juga ada pendapat yang itu ditampakkan wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kamu itu di dalam pengawasan Allah. Tapi bahasanya luar biasa sehingga ini kalau diceritakan panjang kehidupan di penjara juga ya. Jadi ketika Yusuf berada di penjara bersama masuk 2 orang, Pak. Itu karyawan kerajaan yang karena membuat kesalahan dimasukkan penjara. Nah, kemudian bermimpi dua-duanya. Yang satu memeras anggur, yang satu di kepalanya itu ada roti yang dimakan burung. Maka Yusuf ini diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa mentakwil mimpi. Diberitahu yang memeras burung anggur kamu nanti akan diangkat lagi sebagai itu. Sedangkan yang di kepalanya ada roti yang dimakan itu nanti itu akan dibunuh, disalib dan dibunuh. Nah, kemudian ketika itu dibebaskan yang satu, ini sudah pesan nanti tolong disampaikan kepada raja. Rajanya bernama Rayyan Ibnul Walid ya, rajanya. Tapi lupa, sehingga Nabi Yusuf bertahun-tahun di penjara. Itu luar biasa ketabahannya. Sampai akhirnya singipi rojo, Pak. Rojo Rayyan ini ngipi. Dia mimpi kok ada 7 sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan sapi betina yang kurus. Ada 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Semua ahli nujum, tidak ada yang bisa menafsirkan itu. Lo lagi eling, sing dibebaskan eling lu. Aku kan duwe kanca di sini penjara. Ono sing pinter. Ketika orang-orang sudah bersih, saya raja punya teman. Di mana di penjara? Ya. Kalau gitu saya tak sampaikan. Sampaikan. Oh ini maksudnya itu nanti 7 tahun itu masa subur. Kerajaan ini akan mengalami masa yang subur. Tapi itu makmur. Semua tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh apa saja. Tapi setelah itu paceklik 7 tahun. Nah, datang kepada raja disampaikan, raja, ini takmirnya begini. Coba panggil itu siapa yang bisa memberikan takwil itu. Dipanggil Yusuf, tidak mau, Pak. Tidak mau saya dipanggil. Saya harus bersih dulu bahwa betul-betul saya tidak salah. Karena ini di penjara bertahun-tahun tidak ada, ya, tidak merasa salah sama sekali. Jadi Nabi Yusuf ingin membersihkan dirinya. Ya. Akhirnya apa?
oleh rojo. Semua istri pembesar-pembesar yang tadi sing ngene iki Pak, sing kira dipanggil. Termasuk istrinya Kitfir, ya, Ra'il itu atau Zulaikha dipanggil. Mereka cerita, ya Yusuf itu sodik, orang yang baik benar, ya. Dia sebetulnya juga orang baik dan gini-gini. Nah, Zulaikha membuat pengakuan di hadapan raja. Sebetulnya saya yang salah, saya yang menggoda. Pengakuannya Zulaikha ini supaya betul-betul didengar oleh suaminya, saya tidak berbuat serong, saya tidak sampai berbuat serong, saya hanya tergoda menggoda saja. Nah, kemudian setelah itu kemudian disinilah jadi manusia itu sangat terbatas di dalam menafsirkan nas-nas ilahi. Al-Quran itu sangat terbatas sehingga kadang-kadang ada ayat yang penafsirannya itu berbeda antara satu mufasir dengan mufasir yang lain. Di situ senangnya kalau kita mempelajari Al-Quran. Ya, jadi Yusuf ingin membersihkan dirinya, ya, kepada Kitfir. Saya tidak berkhianat. Saya sudah dipelihara dengan baik oleh Kitfir, keluarganya Aziz itu tadi. Maka saya tidak berkhianat. Karena itu ingin membersihkan dirinya. Nah, karena itu kemudian setelah clear bahwa itu tidak berkhianat, ada pengakuan sendiri dari Zulaikha bahwa dia itu adalah yang merekayasa dan tidak Yusuf sama sekali. Akhirnya dibersihkan, dipulihkan. Ya, baru kemudian mau datang menjelaskan kepada raja, begini raja, 7 tahun ini semua lahan yang kosong tanam. Ya. Semua rakyat dikerahkan untuk nanam. Kemudian nanti hasilnya disimpan di gudang. Ya. Nah, masih ada ini Pak. Ya. Bisa tangkainya supaya bisa tahan lama. Ya, simpan semua. Makan sewajarnya saja. Nah, nanti kalau paceklik 7 tahun, ini kita sudah persiapan overload banyak. Oh, nek ngono sampean ae tak angkat. Iya. Sampean ae sing tak angkat menteri. Ya. Akhirnya Kitfirnya itu diberhentikan. Ya. Diberhentikan dan kemudian setelah diberhentikan selang beberapa lama Kitfirnya meninggal dan kemudian oleh Raja Yusuf dinikahkan dengan Zulaikha. Kisah cinta yang luar biasa, ya. Ya. Jadi ada ungkapan begini. Dan memang belum terjamah, Pak. Karena ya di dalam tafsir disebutkan masih perawan meskipun sudah berumah tangga lama karena memang suaminya yang mandul ya. Nah, itulah kisah cinta yang luar biasa ya, yang betapa penuh perjuangan ketika sudah sah sebagai istrinya Yusuf, baru Yusuf mengatakan, nah seperti ini kan lebih baik daripada dulu. Nah, dikode, bojone dikode. Apa jawaban Zulaikha? Jangan memojokkan saya. Ya. Saya sebagai seorang wanita yang cantik, tapi bergelimang harta, tapi suami saya tidak bisa memberikan kepuasan. Jadi itu luar biasa itu. Ya. Lebih kalau segini kan sudah sah, ya, sudah qabil tuh ya. Kalau dulu sampai dikejar-kejar, sampai ditarik, itu luar biasa kisah cinta yang luar biasa. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi ini Bu. Jadi kasih sayang itu memang adalah ada di dalam diri manusia. Ya, karena itu maka wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu
ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah telah menjadikan ja'ala, ya. Jadi kalau kita baca Quran dengan mengerti bahasa Arabnya, itu kita bisa runtut, Pak. Wa min ayatihi an khalaqalakum filul madi. Allah telah menciptakan, ya. Allah telah menciptakan wa min ayatihi, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, Allah telah menciptakan bagi kalian semua, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, azwajan, pasangan, litaskunu ilayya filul mudhari, agar supaya dengan punya pasangan itu kamu akan menjadi tenang. Wa ja'ala filul madi, Allah telah menciptakan antara kalian itu mawaddah warahmah. Coba bayangkan, Pak, kalau rasa cinta ini sudah tidak sudah diciptakan oleh Allah. Dua orang, laki perempuan, latar belakangnya beda, hobinya beda, kesukaannya beda, keluarganya beda, kok moro-moro iso jadi satu? Kalau tidak sudah diciptakan oleh Allah rasa cinta itu sudah diciptakan. Wa ja'ala, karena itu ja'ala telah menjadikan ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, ini cinta itu semua dimiliki, ya. Kita sudah disiapkan pasangan masing-masing, tapi harus dengan cara yang baik. Cara yang baik, ya. Apa cara yang baik? Yaitu dengan melalui proses akdun nikah, ya. Jadi la taqrabuz zina, janganlah kamu dekati perbuatan zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu. Jadi rasa cinta ini adalah karunia Allah yang memang sudah diciptakan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya, jadi itu untuk saling mengenal. Nah, sudah ada, Bu, rasa cinta, sehingga tumbuh tadi, ya, rasa cinta antara tapi setelah dengan cara yang benar. Perjalanan setelah melalui masa sulit itu, maka tidak hanya orang Mesir yang bisa melewati masa sulit itu, bahkan bisa memakmurkan negeri-negeri yang sebelah-sebelahnya juga minta makan. Ya. Mereka itu barter, datang ke Mesir, ya, karena terjadi paceklik, Pak. Ya. Nah, termasuk adalah keluarga Yakub, datang anak-anaknya. Oh, di sana di Mesir kok ada makanan yang bisa dibeli, ya, dengan barter. Maka anaknya diperintahkan untuk itu di sana, ya. Datang 10 orang ini, ya. Kemudian setelah di sana dibarter, Pak. Yusuf tahu, oh ini saudara saya, ya. Tapi saudaranya tidak tahu. Kamu 10 orang tapi minta 11, jatahnya kan 10, tapi minta jatah 12. Ayahnya yang sudah tua sama ada saudara. Lu mana saudara satunya? Enggak, saya ikut. Kok kamu mintakan jatah? Karena masing-masing satu jatah, Pak. Karena betul-betul makanan dibatasi. Lu ada saudara saya namanya Bunyamin di sana. Lu kalau begitu nanti bawa ke sini. Ya, kalau enggak saya kasih. Sekarang saya kasih tapi nanti. Akhirnya pulang, diperintahkan pada ayahnya untuk membawa Bunyamin, dan dilihat barternya itu kok dikembalikan. Jadi kan barter itu beli makanan tapi dengan barter barang, dikembalikan semuanya. Akhirnya mau tidak mau Bunyamin diajak. Setelah diajak kemudian diberitahu saya ini Yusuf, ya. Baru kemudian direkayasa, mungkin sudah tahu, ya. Jadi punyanya Bunyamin itu dimasukkan piala itu untuk ya cerok itu. Nah, baru kemudian
diworo-woro, ceroknya ada yang mencuri. Ternyata Bunyamin. Ya. Nah, kemudian Bunyamin tidak boleh karena hukum pada waktu itu yang mencuri maka harus ikut yang dicuri selama 1 tahun. Dia harus ikut, Pak, tidak bisa diganti. Pulang. Itu kisah betapa Nabi Yakub sampai kesedihannya, ya, karena anaknya itu tadi sehingga matanya menjadi putih, Pak. Anak kesedihan, ya, kesedihan. Nah, singkat cerita, kemudian dibawa ke sana Yakub masih punya keyakinan anaknya tidak mati. Kalau dipakan serigala, saudara-saudara tadi kan membunuh kambing, kemudian darahnya kambing ditaruh di bajunya. Kok bajunya tidak robek? Sejak awal Yakub ini sudah curiga, ini rekayasa. Kalau memang dimakan serigala, mestinya kan bajunya robek. Ya, tapi ini enggak. Nah, itu karena itu sudah punya keyakinan Yusuf masih ada. Nah, karena itu saudara suruh cari. Ini Bunyamin juga ada. Cari. Baru kemudian setelah sana masih ingat saya. Yusuf pun. Ya. Di situ zaman kalau baca mas nangis. Latas rival yaum, ya. Ketika mengetahui betapa saudara-saudara baru tahu Yusuf itu adalah saudaranya yang dulu mau dimatikan, ya. Itu bagaimana sikap Yusuf, seorang yang dulu akan dibunuh, kemudian sampai dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dipenjara bertahun-tahun, ya. Ketika orang yang merekayasa karena dia sampai terlunta-lunta menderita datang, sementara dia sebagai pejabat, Pak, dia bisa berbuat apa saja balas dendam kepada saudaranya. Tapi apa yang dilakukan? Hari ini sudah tidak ada dendam. Apapun yang kamu lakukan sudah saya maafkan. Itu luar biasa. Karena itu maka ciri daripada orang yang mutakin adalah wal afina anin nas wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas. Mudah memaafkan. Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf, betapa maha memaafkan. Posisinya sebagai pejabat tinggi, sementara saudara-saudaranya datang minta makan. Kemudian dia dulu, karena saudaranya ini sampai dimasukkan sumur, sampai dijual sebagai budak, kemudian sampai di penjara, masuk penjara bertahun-tahun. Tapi kemudian apa yang terjadi hari ini, sudah tidak ada dendam, sama-sama maafkan. Nah, setelah itu kemudian bajunya dibawa pulang ke ayahnya kemudian sembuh matanya, dan kemudian ayahnya diboyong dari Kanaan menuju ke Mesir. Nah, ketika itu maka kemudian semua saudara-saudaranya duduk sujud, dan ayah ibunya. Inilah takwil mimpi dulu. Ya, 11 saudaranya sujud. Karena syariat sujud pada manusia masih boleh, Pak. Jadi sujud, sedangkan matahari itu adalah ibunya dan bulan itu adalah bapaknya. Ini takwilmu dulu. Maka kemudian luar biasa adalah sikap ayahnya, kesabaran, dan ketika ayahnya dimintai maaf tidak hanya dimaafkan, bahkan minta supaya memohonkan ampun kepada Allah, dimohonkan ampun kepada Allah. Ini luar biasa. Jadi betul-betul sebagai pelajaran kisah Yusuf dan keluarga itu, yaitu ketabahan seorang ayah terhadap anaknya, godanya sampai segitu, sampai harus anak yang tercintai dipisahkan. Atau di tafsir itu dipisahkan, ada yang menyebutkan 40 tahun, ada yang 80 tahun. Kalau 80 tahun
dimasukkan sumur itu usia 17, kemudian dipisahkan 80, kemudian setelah itu ditambah 23 jadi 120. Tapi ada yang 40 tahun, ada yang 80 tahun. Pisah waktu yang sangat lama. Ya. Itulah pelajaran, karena itu maka kami kisahkan kisah yang terbaik sebagai pelajaran, dan itu semua menyangkut kehidupan kita. Kalau kisah Raja Fir'aun ditenggelamkan, Fir'aun itu raja, gak semua orang jadi raja, Pak, ya. Tapi ini kisah, semua punya dendam, semua punya iri, masing-masing punya. Tapi jangan sampai dendam ini kemudian direalisasikan dalam perbuatan yang merugikan orang lain. Kemudian semua ketabahan, punya kesabaran, tapi kesabaran yang luar biasa yang diberikan Yakub. Semua punya pintu maaf, ya. Tapi yang pintu maaf yang disampaikan oleh Yusuf itu luar biasa. Monggo Bapak dan Ibu nanti dibaca surat Yusuf, terjemahnya dibaca, insya Allah nanti menangis, ya, kalau kita hayati. Nahnu naqusu alaika ahsanal qasas, ya, kami ceritakan kisah yang terbaik. Bapak dan Ibu, ini banyak pelajaran, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah. Kenapa? Semua kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan kisah yang dibuat-buat, tetapi adalah kisah yang penuh dengan pelajaran, ya. Tapi kadang-kadang kita malas untuk buka, apalagi baca terjemahnya. Ya seakan-akan penting dibaca, ya betul dibaca man qara'a harfan min kitabillah kanat lahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalia fala aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Itu konteksnya di sana sing ngerti bahasa Arab, bahasa ibunya bahasa Arab. Lah kita, Pak, baca Quran ndak ngerti bahasa Arab kan sama sekali ndak. Jadi kalau ya saya menganjurkan pada diri saya sendiri, kalau dibaca terjemahnya, atau sekarang HP bisa, kalau lebih mendetail lagi bisa tafsirnya. Banyak tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Kemenak, banyak tafsir Sa'di, sehingga kita bisa mengetahui lebih detail. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.